Saya jujur di daerah gitu ya, di wilayah RW saya ngejabat sekretaris RW. No. Ketua PKK juga. Oh. Ketua Posyandu juga. Caleg. Caleg enggak. Oh, caleg enggak, belum mungkin ya gitu. Amin, Caleg dapur mungkin ya, iya. Nih gelagatnya nih anak muda agak nggak enak nih, mukanya udah turun, dia nyamperin sampai saya bilang, mau apa? Enggak Bu, cina Bu, saya mau bilang, udah sampai mana ini mau apa? Sampai saya kan dinodongin pisau kan, saya juga. Waduh. Iya aslinya itu pengalaman saya sekali-kalinya dan terakhir juga, mungkin jangan sampai ngalamin itu lagi. Dagang seblak udah ada tahun berapa Bu? Dari tahun 2019. Oh baru. Saya mau 5 tahun. Oh baru 5 tahun. Baru mau 5 tahun. Nanti kalau salah satu paslon menang terus makan siang gratis, dapat job juga nggak ini? Buat para wanita seluruh Indonesia, dengarkanlah podcast ini. Silahkan share kemana-mana. Tapi pokoknya buat para single mom jangan pernah mengeluh. Rezeki pasti ada untuk anak-anak, itu aja. Amin. Assalamualaikum Baraya, ini Guru Gembul dan kita berbicara dalam Subaltern Speak, di mana orang-orang yang terpinggirkan diajak untuk ngobrol, tapi ini orang yang tidak terlalu terpinggirkan. Cuman ada sesuatu yang menarik di sini. Jadi ceritanya ibu ini itu adalah ibu yang menang tender. Tender untuk memberi makan siang dan makan pagi gratis. Iya. Buat kalangan disabilitas di daerah ya. Daerah Kecamatan Andir. Kecamatan Andir. Jadi ini sudah kontrak berapa abad Bu? Saya awal kontrak itu dari bulan November sampai Desember, akhir Desember. Jadi malam tahun baru itu saya memasak gitu kan, buat ngasih makan disabilitas. Nah lanjut lagi kemarin bulan Januari per tanggal 20 sekian. Berlanjut sampai 6 bulan ke depan, sampai bulan Juni. Itu tiap hari Ibu ngasih makan? Tiap hari, tanpa libur. Karena itu ada semacam kontrak gitu ya. Enggak, maksudnya kenapa disabilitas itu dikasih? Berapa orang sih yang dikasih? Saya di Kecamatan Andir itu udah verifikasi itu ada 17. Cuman yang 7 itu ada yang meninggal, ada yang pindah juga kan. Itu teh. Jadi yang ada yang udah fix di Verivali itu ada 10 orang. Ada 10 orang? Iya. Ya berarti setiap hari ngasih makan 10 orang itu? Iya, 10 orang. Pagi dan siang. Berarti cuman emang 20 pack lah ya. Kan 20 maksudnya disabilitas tuh banyak Bu. Kenapa yang dikasih cuma 10 orang itu aja? Ya mungkin karena keterbatasan waktu Verivali juga. Cuman emang tergantung kecamatannya juga kan gitu. Kecamatan lain ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang kedata, ada yang enggak gitu kan. Kadang ada juga yang salah verifikasi. Kayak kemarin itu kan sempat juga kan gitu kan. Ini nih orang disabilitas gitu kan. Ternyata dia normal. Hanas saja itu biarin ya bahasa Sunda sama Indonesia juga ya. Hanas gitu. Hanas gitu kan. Jadi udah dikasih makan nih dari sampai kemarin akhir tahun. Nah, verifikasi lagi kan kemarin pas Januari itu. Ternyata si disabilitas itu udah sehat, udah normal. Oh, disabilitas bisa normal ya? Iya, jadi ada yang satu itu yang kedetek itu awalnya dia disabilitas itu cacat. Cacat karena kecelakaan. Nah terus aja dikasih perawat. Nah ternyata udah diverifikasi lagi, dia itu sekarang udah sehat, malahan dia udah kerja lagi, ngojek lagi gitu. Oh itu kan salah data atau? Nggak salah data, emang pas waktu diverifikasinya dia cacat lah gitu kan. Nggak, ada si kakinya. Cik puntennya yang dimaksud dengan disabilitas itu kan permanen berarti kan? Ya, itu permanen. Ya, justru itu. Kadang kan yang harusnya verifikasi data itu kan PSM. Ternyata kan ini ada orang yang dari VKH gitu kan. Iya, berarti salah datanya. Iya, kadang salah sasaran ya intinya ya. Salah sasaran. Dan saya mah asa curiga masa satu kecamatan cuma dapat 10. Jadi anak orang disabilitas yang kurang mampu gitu. Iya. 10 orang satu kecamatan. Ya. Itu satu kecamatan terdiri di saya itu ada 6 kelurahan. Nah. Itu dibagi-bagi dari 6 kelurahan. Cuman emang secara ini juga kan kemarin pas diverifikasi lagi ya, tapi kan terbentur mungkin ya itu nggak tahu anggaran mungkin ya, kita kan nggak tahu. Terus yang ngedata juga kadang ada yang asal-asalan gitu. Udahlah ini masukin. Bu, ini enggak anggaran untuk anak-anak disabilitas berapa tuh? Boleh saya skip ya? Hah? Saya kalau itu skip ya. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh ya, itu rahasia dapur ya. Itu rahasia dapur ya, rahasia dapur.
Cuman bukannya anggaran harus transparan. ada yang harus transparan, ada yang enggak juga ya gitu. Oh, gitu. Tapi ya itu kan kalau tadi awalnya 17 terus jadi 10 berarti anggarannya juga berkurang, Bu. Kalau untuk anggaran itu saya dikasih dari Kemensosnya tetap 17 orang. Oh. Cuman nanti saya di akhir laporan akhir bulan itu ada pengembalian dana. Oh, gitu. Pengembalian anggaran dari ongkos kirim, terus dari anggaran permakanan juga saya ada pengembalian dana. Gitu. Nah, Jadi ini ada kita laporannya. bongkar-bongkaran dengan ini. Nah, tapi ini Bu, kenapa Ibu yang dipercaya jadi tukang ngasih makan anak-anak disabilitas atau orang-orang disabilitas? Mungkin ya Ibu aktivis ya? saya jujur di daerah gitu ya, di wilayah RW saya ngejabat sekretaris RW. No. Ketua PKK juga. Oh. Ketua Posyandu juga. Caleg. Caleg enggak. Oh, caleg. Caleg enggak, belum mungkin ya gitu. Amin, Caleg dapur mungkin ya, iya. Kalau di kecamatan saya bukan ngejabat ya, ngejabat emang periode saya sekarang sampai 2028 di Karang Taruna Kecamatan Andir itu. Ya, jadi memang Ibu layak dan berhak karena memang aktif ya, punya kontribusi, punya dedikasi untuk wilayah itu gitu ya. Jadi sampai kerjaannya juga banyak tadi tuh ya. Banyak. Multi talenan gitu ya. Multi talenan. Ya, berapa telanan yang Ibu pakai berarti selama ini ya buat. Nah, kalau balik lagi kan itu untuk memberi makan. Ya. Anak-anak yang disabilitas. Ini sebenarnya itu enggak disabilitas juga, ada yang ODGJ juga. Oh. Iya, jadi kalau sekarang itu masuknya di si ODGJ itu masuknya ke disabilitas juga. Tapi maksud saya tuh gini Bu, untuk orang yang disabilitas tapi kaya misalkan ya, maaf ya, berkecukupan mampu, itu dikasih juga nggak? Itu tergantung keluarganya. Sempat juga sih ini emang masukan dari pengirim juga karena emang saya khusus di permakanan masakan gitu. Jadi yang si pengirimnya ada beda lagi, si PSM yang pengirim. Jadi dia yang tahu di lapangan kan. Dia yang tahu di lapangan. Oh, Ibu penyuplai ya? Penyuplai cuma memasak aja gitu produsen. ya. Iya, saya cuma menyediakan makan aja, paling cuma bikin laporan kan, kalau sama Kemensos harus ada laporan kan, tiap harinya ada laporan. Berarti datanya yang berapa disalurkan ke berapa juga Ibu mah nggak terlalu terlibat ya? Terlibatnya mah masak aja gitu ya untuk sekian orang? Masak juga, jadi gini, masak, saya udah masak, terus kan ada si PSM yang pengirim. Dia datang ke rumah kan ngambil permakanan, dia yang menyebarkan. Nah dia juga harus laporan ke saya kan, ke grup gitu kan, laporan ini sudah tersampaikan. Ibaratnya gini kan, makan ya, foto aja. Itu kan peraturannya harus ada geotek juga. Foto. Terus ada. Foto ditarik lagi. Kasusnya geotek itu kan ada apa kayak map kamera gitu kan ya, jadi terdetek kan gitu kan, ada si jam tanggalnya gitu. Jadi ketika kita pas laporan, soalnya jangan main-main ya, kalau sama negara, apalagi anggaran negara ya, kita emang harus transparan juga kan, dokumentasi juga itu kan harus real kan gitu. Jadi pertanggungjawabannya di awal dan saya sudah merasakan itu kemarin waktu di akhir tahun karena telat laporan, bukan telat ya, karena emang dari awalnya si LPJ-nya kata ini gini, pas di akhir lah gitu kan, wah udah ambiar. Saya dipanggil di sidang sama dari Kemensos sama Dinas Kota Bandung juga, Dinsos Kota Bandung gitu kan. Saya di situ. Emang tapi sensitif ya kalau di situ. Emang sensitif, tapi kan kalau bagi saya gitu kan, masalah anggaran ya, kalau yang terpakai ya terpakai, kalau yang nggak terpakai kan ada anggarannya, pengembalian tinggal pengembalian. Cuman dari segi laporan itu juga kan harus sesuai. Iya. Kayak foto, kayak ini kan sebenarnya kalau dijalanin juga ya ringan-ringan aja ya gitu kan, kalau udah paham mah. Jadi laporan harus ada laporan menu lah gitu kan, laporan menu. Terus ada laporan si menu isinya apa nih, pagi menunya apa aja, berikut sama foto menunya. Semur putih. Semur jengkol atau apa. Siang juga begitu. Terus si pengirimnya juga dipoto gitu kan, laporan seperti itu. Iya, dengan kerumitan itu berarti Ibu kerja keras ekstra setiap harinya. Setiap hari. Karena memang ngasih suplai makanan juga setiap hari. Setiap hari nggak boleh ada libur karena udah ada tanda tangan juga kan, itu disepakati juga kan. Emang saya di awalnya emang dikasih referensi sama Pak Camat ya, gitu kan. Dari Pak Camat Andir gitu, dengan Pak Budi gitu kan. Halo Pak Budi. Dengan Pak Budi dan Pak Camat Andir yang merekomendasikan karena
Di Kecamatan Andir itu emang sudah beberapa ya, ada yang suka masak juga, catering juga. Dengan anggaran sekian lah gitu, mereka pada tidak menerima gitu kan. Oh, pada jadi cuma keberatan. ibu yang menerima. Ya, karena saya di situ Berarti ibu tuh biarinlah. catering juga ya? Saya memang menerima catering juga. Jadi ibu tuh kerjaan aslinya adalah Saya sehari-hari saya jualan seblak. tukang seblak. Ada kedai saya di Jalan Kelenteng ya nomor 17, siapa tahu ada yang mau mampir ya. Ini promosi ini. Ini channelnya dia pakai buat iklan. Bayar ibu. Ya. Iya, Ada kan 2000 rupiah, Bu. kedai seblak Celis ya gitu Oh, kan. ada. Celis itu orang Bandung kan gitu. Hanya Celis. Celis. Seblak, sehari-hari jualan seblak, buka kadang jam 6, tutupnya sampai jam 1 malam. Jam 6 apa? Jam 6 sore. Oh, bukannya Bukan. ngalong ya, Ngalong. Harusnya mah banyak yang bilang mah, aduh, kenapa Cina seblaknya itu bukannya dagang seblak bondon? Kan ada kan? Iya. Perkedel bondon kan ada ya, gitu kan malam Ada kan seblak adanya. pelakor juga ada. Oh, pelakor mah enggak, karena bukan pelakor ya. Iya. Seblak bondon. Ada, aduh, Ada yang suruh bilang kenapa jadi seblaknya bukannya seblak kalong gitu kan? Iya. Kan ngalong sampai malam. Kan soalnya wilayah di situ kan deket Pascal ya, Pascal Square. Oh iya, Di banyak situ yang duduk. banyak karyawan. Banyak karyawan. Banyak karyawan gitu kan. Jadi mereka pada pulang malam jam 11 kadang setengah 12 pada ngeburu sebelakan. Oke, jadi ibu dari jam 6 maghrib, berarti sebentar lagi langsung ngalong ya, siap-siap ya? Iya, siap-siap. Siapa lagi sekarang malam Imlek biasa cari cuan double. Oh, Ini gitu? pasti 24 jam sampai besok. Oh. Nggak akan tutup kan gitu. Oke, dari jam 6 sampai jam berapa tadi? Jam 12, kadang jam 1 fleksibel sih ya kalau Iya. misalnya cuman nggak pernah tutup di bawah jam 12 gitu. Itu nyeblak. Iya. Terus dari nyeblak, Nyeblak kan tutup kedai itu durasi waktu paling 1 jaman. Udah tutup itu langsung ke pasar saya teh, Ke ke pasar pasar. Andir. Belanja buat nanti dagang, buat catering juga. Oh, buat Ini yang catering harian. Ini masih mending karena hari ini untuk besok nggak ada catering luar ya. Kalau kemarin-kemarin kan kadang saya ada double order juga kan, double catering ada kadang double sampai. cuan juga, Bu. Oh iya, jelas itu double capeknya juga. Kadang 2 hari 2 malam nggak tidur gitu Aduh. kan. Kalau udah kadang triple order juga ngalamin ya, buk pikiran dan waktu gitulah. Tapi ya disyukuri aja lah intinya mah. Hidup adalah anugerah. Ya. Iya. Nah, berarti masak sampai jam berapa, Bu? Kalau masakan saya pulang warung itu tutup jam 1, kadang beres ke pasar jam 2, nyampe rumah itu jam 3. Nyampe rumah jam 3 udah dengan belanjaan. Udah dengan belanjaan. Nah, dari jam 3 itu kan saya itu kan ke air dulu ganti baju atau apa gitu kan, ke air. Paling tidur-tidur ya sejam 2 jam lah, jam 5 bangun ke air lagi nyiapin buat Masakan tadi itu. pemasakan gitu. Buat yang catering dan buat yang makan Kalau yang gratis catering itu kan kadang nggak tiap hari ya. Kalau misalkannya sibuk, kalau ada pesanan di luar yang harian, saya anggap ini kan yang harian ya, catering harian yang untuk disabilitas itu. Kalau ada di luar itu catering ya pulang dagang nggak tidur, langsung begadang, Aduh, langsung ngolah terus. jaga kesehatan, Bu. Insya Allah, Allah yang menjaga. Ya, kita hanya sama Allah. Terus, Bu, kan ibu tuh kerjanya malam gitu ya. Ya. Ada sesuatu yang buruk nggak terjadi di malam hari gitu, misalkan begal gitu atau ya ini mah bukan ngorek sesuatu yang buruk ya, cuman kan bisa ada pengalaman gitu. Pengalaman ada sih ya, sekali-kalinya waktu itu mah emang ada anak muda sih gitu kan, turun motor. Posisi saya kan jualan sendiri ya, saya jualan sendiri, itu udah larut malam lah, jam 1 malam gitu kan. Saya lagi beberes cuci piring juga Mau kan, pulang mau tutupnya. lagi cuci piring gitu, dia datanglah tiba-tiba itu kan si cowok itu, Bu minta tolong, cuman gelagatnya kalau orang mau beli beda kan gitu kan, Bu ada kopi atau apa, ada rokok kan, nanyain gitu. Ini mah tiba-tiba turun ya, saya ada asa nggak enak hati gitu kan, tapi pas di itu juga kan langsung sigap lah gitu kan, isinya mah uang di laci langsung masukin kantong kan, handphone apa kunci motor gitu ya kan, langsung sigap gitu.
Emang di sebelah sana juga emang itu saya jualan itu kan di wilayah sendiri aja, di wilayah sendiri gitu kan, di daerah tempat tinggal. Oh, Ibu punya wilayah. Iya itu ya wilayah, maksudnya di daerah tempat tinggal, bukan jualan, maksudnya bukan jualan di luar lah. Kalau di luar kan nggak berani ya gitu kan. Iya, jadi Ibu tuh warga lokal gitu. Warga lokal di situ, pribumi lah. Saya lahir di situ gitu kan. Mungkin nanti juga kalau umur saya juga kan nggak tahu di situ juga. Saya kan. asing, Bu. Asli. Pribumi ya saya asing. terus Di situ. Nah ceritanya udah gitu, nih gelagatnya nih anak muda agak nggak enak nih, mukanya udah turun, dia nyamperin. Sampai saya bilang, mau apa? Enggak Bu, cina Bu, saya mau bilang, udah sampai mana mau apa? Sampai saya kan dinodongin pisau kan, saya juga. Waduh. Ya aslinya itu pengalaman saya sekali-kalinya dan terakhir juga, begini jangan sampai ngalamin itu lagi. Saya bawa pisau, kamu kalau macem-macem saya bisa teriak kecil bawa senjata. Nggak Bu, cina saya mau minta tolong, minta bantuan, cuman nggak enak dia nyamperinnya kan gitu kan, nggak enak gitu aja pokoknya. Udah gitu saya udah ambil kunci sambil pisau, kamu kalau macem-macem saya teriak. Tapi bukan teriak banget, lari saya ke pos Hansip. Ya nggak berani juga ya gitu kan, namanya cowok meskipun anak muda juga kan, kalau misalkannya pikiran negatifnya nggak tahu kan gitu. Nggak, tapi tahu dari mana itu penjahat Bu, jadi mungkin aja itu mah emang beneran minta tolong ke Ibu gitu. Nggak, takutnya yang saya takutin jadi emang karena banyak apa gitu kan, takutnya dia udah melipir ke pinggir ke etalase gitu kan, dia nggak tahu kan ngeluarin senjata tajam atau apa istilahnya, nggak di pinggir jalannya gitu kan. Iya. Ya nggak tahu kan, ya makanya yang nyamperin dulu ada apa gitu kan, dianya langsung mau nyamperin ke gitu, ya saya langsung keluar etalase gitulah, keluar ke terus trotoar. endingnya kumaha tuh Bu? Ya endingnya enggak Bu, cina saya usah nggak boleh Bu, cina bukan gitu ya, udah cerita kamu beda cina. Saya kan langsung itu endingnya dia sempat diam dulu di situ, entah mau minta bantuan entah apa gitu kan, saya tinggalin aja. Saya nyamperin aja ke Hansip daerah gitu kan, ada apa teh gitu, gini aja. Nah udah diliatin, tapi dia emang posisi bawa motor sih kan, emang sendiri gitu kan. Cuman ya secara logika kalau dia mau beli ada keperluan, misalkannya nanyain rokok ya atau beli minum kan langsung nanyain rokok, itu mah kan beda nyamperinnya. Disitulah ya endingnya mah saya di pos Hansip, dia pergi lagi pakai motor gitu. Dia tuh mungkin, aduh saya tuh salah apa? Ya cuman emang ada rasa takut doang ya gitu kan, tapi antisipasi sih. Sama saya gitu mau. Oh gitu? Asli deh ya? Bener sih. Tapi beda dah, itu mah ada tinggi-tinggi gitu. Kasep dehnya? Nggak kasep sih, justru mukanya gitu nggak enak kan, nggak tahu udah minum atau apa gitu kan. Soalnya kan kecium pas ngomong itu kan kayak bau alkohol gitu kan, gitu. Setidaknya saya juga kan tahu lah bau minyak tanah, bau alkohol juga tahu kan. Normal kan? Bau naga gitu. Saya emang nggak tahu deh bau alkohol kayak gimana. Nggak tahu, nanti kasih tahu ya gitu. Mau yang berapa persen? Nah, oke Bu. Nah, itu tapi gak ada kejadian-kejadian semacam itu yang lain ya yang. Enggak lah, kejadian untuk itu mah yang menghampiri satu. Ibu dagang seblak udah dari tahun berapa Bu? Dari tahun 2019. Oh, baru. Saya mau 5 tahun. Oh, baru 5 tahun. Baru mau 5 tahun. Nah, jadi apa itu teh? Jadi 5 tahun ini kerja sebagai seblak, kemudian ada catering juga, kemudian terakhir ini nerima dari Kementerian Sosial untuk permakanan disabilitas. Untuk ngasih makan. Soalnya itu udah mulai se-Indonesia ya, itu bisa di searching juga ya gitu, di apa kayak di Google ada permakanan disabilitas, ada permakanan lansia juga, itu kan harus. Mungkin kalau salah satu paslon menang terus makan siang gratis dapat job juga nggak itu? Mau dikasih makan tiap hari, tapi harus ada data statusnya disabilitas. Aduh. Mau nggak Pak Guru? Mau nggak kira-kira? Saya punya penyakit Bu. Penyakit apa? Panu. Nggak dapat ya itu. Bisa aja. Nah itu Ibu kenapa kerja keras sampai segitunya, sampai malam hampir tidak tidur dan pada beberapa momen berarti tidak tidur? Suaminya kemana Bu? Jujur saya single parent. Bukan promosi ya, bukan ya. Di sini saya nggak ajang mencari jodoh ya, nggak ajang mencari kalau jodoh. single parent saya artinya apa sih? Hidup sendiri, single itu sendiri ya. Single mom. Oh, single mom. Single mom ya. Oh, punten atuh Bu kalau gitu ya. Oh, Ya, dihapunten. berarti wanita bisa mandiri juga ya. Ya harus mandiri. Harus mandiri.
Ya, tapi karena kerja saya keras tuh sampai dididik, gila-gilaan kayak karena gitu. saya dididik keras dari kecil juga ya, udah mandiri gitu kan. Kenapa ya seperti itulah, kadang ya karena saya punya tanggungan anak 2, bukan curhat juga ya. Nah, karena yang harusnya bertanggung jawab itu bapaknya, dia tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi dari anak saya sekarang kuliah di Binus University ya. Sekarang dia semester 4. Awis, jujur awis. Saya hanya pedagang seblak dan hanya catering juga yang nggak tiap hari. Tapi sekarang lagi tiap hari ya. Lumayan lah sampai 6 bulan ke depan ini tiap hari gitu kan. Tapi Meskipun gini Bu, maksud saya tuh punten ini namanya rada ini gitu. Sampai kan Ibu teh mungkin dapat penghasilan yang memadai, tapi kerja keras Ibu juga asal berlebihan gitu. Kalau misalkan sampai 2-3 hari kadang tidak tidur gitu. enggak lah sampai 3 hari mah, kalau dua hari pernah 2 hari nggak tidur karena emang orderannya emang banyak gitu kan. Iya, maksudnya itu teh Ibu bakal menjalani ini sampai kapan gitu. Maksudnya iya, uang sih cukup, tapi ini makan kesehatan mungkin ya. Sampai kapan ya saya yakin aja lah gitu kan, setiap manusia diberi kekurangan dan kelebihan ya. Allah juga memberikan tanggung jawab ini ke saya karena saya ada tanggung jawab 2 anak yang harus dibiayain dan saya harus kerja keras untuk anak-anak saya itu. sukses gitu Nah, kan. berarti kalau anak Ibu sukses, Ibu bakal berhenti kerja keras kayak gini. Oh enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Maksudnya kalau untuk, karena anak saya pernah bilang, sempat saya bilang nanti kalau AA sama Dede udah pada beres itu, mama mau diem di rumah, mau nyantai karena tanggung jawab mama udah beres. Jangan mama jangan ini, nanti aja mama buka aja gitu kan. Nah, tapi nanti ada pegawai, mama duduk manis biar nggak cepet pikun katanya. Oh iya, setuju. Jadi harus ada aktivitas gitu, cuman jangan berlebihan seperti sekarang. Mungkin oke lah, saya berpikirnya gini. Sekarang saya istilahnya mah kepala dibikin jadi kaki jadi kepala gitu kan. Kerja keras untuk anak, jangan sampai anak saya kekurangan ya makan dan kebutuhan ABCD. Tahu dong namanya kuliah di Binus kan gitu. Enggak. Biayanya kalau secara ilmu matematika ya secara jualan seblak gitu ya, mana ketutup dong gitu. Saya jualan Podcast kita akan disomasi oleh Binus. Siapa tahu gitu kan, Binus dapat subsidi dari Binus ya gitu kan. Enggak, tapi ini Bu, maksudnya apa ya? Saya nanya sampai kapan tuh karena saya juga kepikiran sekarang gitu. Bahkan kan hidup tuh ya naik turun gitu ya, fluktuatif. Kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa maju dan diberi peluang untuk lebih maju kalau kerja keras gitu, kerja keras gitu. Cuman maksudnya sampai kapan saya harus kerja keras? Ibu misalkan punya target, misal ya, Ibu punya target, punya manajemen, punya cabang, misalkan ya, cabang seblak Celis di seluruh Amerika Serikat misalkan. Nah, kemudian Ibu punya passive income, bukan passive income apa ya, Ibu punya penghasilan tanpa Ibu harus kerja keras seperti itu. Nah, target itu tuh kapan kira-kiranya, Bu? Kalau untuk target ke situ saya belum kepikiran ya, jujur belum kepikiran. Karena banyak yang bilang juga, Cek kenapa nggak buka cabang di Jakarta? Karena langganan saya dari Jakarta banyak, dari luar kota juga banyak. Dia ke Bandung hanya mampir untuk pengen seblak ya, ke sini kalau ada acara apa-apa pengen seblak Cilis. Untuk buka cabang untuk sekarang mungkin belum ya, belum kepikiran. Karena apa? Di sisi lain saya juga kan megang seblak ya sampai larut malam lah, sampai dini hari, belum pegang catering juga gitu kan. Terus emang anak juga harus diperhatiin juga kan, harus bisa bagi-bagi waktunya. Jadi kalau untuk buka cabang itu kayaknya enggak dulu untuk sekarang. Karena gini, kalau buka cabang itu namanya makanan, masakan itu kan kayak seblak, beda tangan beda rasa loh. Jadi punya ciri khas masing-masing, meskipun si bumbu itu sama itu kan yang dipakai. Ya kan dakinya beda, Bu. Dakinya ada keringet gitunya yang asin-asin gurih gitunya kan beda gitu kan. Jadi gurihnya nanti beda. Jadi di samping itu kalau saya banyak yang bilang itu owner iya. Jadi tukang cuci piringnya iya. Iya. Ya. Chefnya Kokinya iya. Terus kan kebagian kepasannya iya. Waitressnya juga iya. Saya serba sendiri gitu kan. Jadi selama ini ya alhamdulillah masih kehandle lah gitu kan. Ukuran kedai sebelah saya lumayan lah 2 kali 3 meter. Kaki 5 sih kedai, tapi namanya mah ya kedai seblak Cilis. Cuman emang posisinya di pinggir jalan gitu, di kaki 5. Strategis lah ya. Strategis lah di situ, jalan juga dekat Pascal Hyper Square gitu kan. Emang jalan hidup juga gitu.
ya lumayan gitu. Banyak komunitas motor juga kan, anak-anak TikToker juga, dari Instagram juga gitu. Oh, ini podcast kita dieksploitasi nih. buat kampanye produk. kita harus nuntut untuk dapat makan gratis di sana. Siap, main aja, nanti cari aja ya, di map juga ada ya kedai seblak cilik ke sana gitu. Kalau mau catering ya itu mau, kalau catering posisinya dapurnya ya di rumah gitu kan, karena produksinya di rumah. Catering gak gratis juga, Bu? Gratis sama saya, kalau ini dikasih gratis untuk satu piring ya. Jadi untuk kedai celis boleh makan sepuasnya, minum sepuasnya asal bayar. Iya, bayar. Makan gratis. Nanti kalau udah beres makan bayar begitu kan. Saya juga punya kedai di dekat rumah dan slogannya tuh gitu. Makan, minum gratis sepuasnya. Kecuali hari libur, hari kerja dan cuti bersama. Ya, itu saja Baraya, karena kalau misalkan ngobrol sama emak-emak kalau tidak dihentikan akan berbicara terus-terusan. Tapi ya ini obrolan yang menyenangkan dan semoga inspiratif bahwa ada ibu-ibu yang memiliki penghasilan yang bisa sampai mengantarkan anaknya ke universitas yang ya relatif beruang tapi hanya jualan seblak. Ternyata apa? Ternyata kerja kerasnya, malam hampir tidak tidur, siang aktif di mana tadi, Karang Taruna, di PKK, di mana-mana. Jadi waktunya benar-benar didedikasikan untuk anak-anak dan untuk masyarakat. Luar biasa ya. Semoga ini juga jadi motivasi ya untuk semuanya. Jangan pernah mengeluh. Ya, jangan pernah mengeluh. Karena nanti mungkin saya sekarang gitu kerja keras gitu kan, tapi nanti juga akan ada masanya, akan ada waktunya ketika saya mengurangi aktivitas itu. Ketika anak-anak saya dua-duanya, dan target saya itu kan sekarang anak-anak saya harus beres kuliah dua-duanya. Meskipun saya hanya seorang diri, saya harus mampu membiayain anak-anak, itu aja. Buat para wanita seluruh Indonesia, dengarkanlah podcast ini. Silahkan share kemana-mana, tapi pokoknya buat para single mom jangan pernah mengeluh. Rezeki pasti ada untuk anak-anak, itu aja. Amin. Tim kampanye gue. Saya kesel sama kampanye zaman sekarang teh saya. Susah ya kalau mau nyebut amin nanti disangkanya pakai baju gini di cirian, pakai baju warna ini di cirian. Saya kemarin podcast. Makanya kayak saya jangan pakai baju yang berwarna, kotak-kotak gitu sangkanya malam udah begadang ya. Yang lain pada malam Jumat kan, saya begadang bikin kotak-kotak. Tapi kan itu kalau soal catering makan siang gratis itu ikutan pas loh. Terima kasih karena sudah menyimak, saya Guru Gembul. Sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.